Shalom. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi dengan judul lagu Yesus Sayang Semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Anak-anak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dan berkati juga Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak ibu, apa kabarnya kalian semua? Anak ibu kelas 1, 2, dan 3 SD. Salam sehat ya nak. Kalau tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Ibu guru akan membacakan buat kita semuanya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita tadi sudah membaca firman Tuhan mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Anak ibu, siapakah Yusuf? Ya, Yusuf adalah anak Bapak Yakub. Ibunya bernama Rahel. Siapakah saudara-saudaranya? Ya, saudara-saudaranya juga adalah anak Bapak Yakub. Jadi anak Bapak Yakub ini banyak anak ibu. Ada 13 orang. Wih, banyak sekali ya. Kalau zaman sekarang udah jarang loh. Nah, 12 orang laki-laki dan hanya 1 orang perempuan. Nah, Yusuf ini adalah anak ke-11 dari Bapak Yakub. Berarti masih yang paling muda juga ya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Anak ibu, ada apa dengan Yusuf? Ternyata dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, abang-abangnya sangat membenci, iri, tidak suka sama Yusuf. Kenapa? Pertama, karena Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya. Jadi abang-abangnya Yusuf ini gak suka. Apa sih hebatnya si Yusuf itu? Kok bisa jadi kesayangan ayah kita? Dia kan bukan yang paling kecil, dia kan bukan yang paling besar. Apa rupanya kelebihannya? Kok dia anak kesayangan bapak kita? Seperti itulah kira-kira gambaran pikiran dari abang-abangnya Yusuf. Jadi mereka iri karena Yusuf sangat disayangi oleh bapaknya. Yang kedua, mereka iri karena Yusuf dikasih oleh bapaknya sebuah jubah yang indah, sedangkan saudara-saudaranya tidak dapat jubah. Lalu abang-abangnya menyatakan rasa tidak suka dengan mengatakan, Yusuf, kamu suka kali pamer ya. Mentang-mentang kamu dikasih jubah, terus saja baju itu dipakai." Ya seperti itu ya, gambaran orang yang tidak suka, tidak senang, yang iri, yang benci. Nah, jadi anak ibu, sebenarnya di sini Yusuf mau menunjukkan, bukan dia lantas jadi sombong atau jadi manja karena dia anak kesayangan bapaknya, tetapi karena dia sudah diberikan jubah oleh bapaknya, ya tidak mungkinlah jubah yang dikasih bapaknya tidak dikenakan. Coba kita diberikan sama mama kita baju, kan gak mungkin kita simpan di lemari karena pasti akan kita pakai. Nah, apalagi kalau baju itu kita senang, mungkin sering jadinya kita pakai. Nah, demikian juga dengan Yusuf. Nah, yang ketiga, apalagi yang membuat saudara-saudaranya benci kepadanya? Ternyata anak ibu, Yusuf ini sering mengadukan perbuatan abang-abangnya yang jahat kepada ayah mereka, kepada ayahnya. Jadi, sikit-sikit kalau Yusuf lihat ada perbuatan abang-abangnya yang tidak baik, yang jahat, mungkin berkelahi, mungkin cakap kotor atau yang lain sebagainya, Yusuf langsung lapor.
Gak mungkin kan didiam-diamkan, sama seperti kalian kan, kalau di rumah ada kakak merepet-merepet, marah-marah, ucapkan kata-kata yang tidak sopan, pasti nanti kalau papa mama sampai di rumah, mungkin kita akan cerita, "Pa, Ma, tadi kakak cakap yang gak sopan." Nah, tapi ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf itu anak ibu tidak disukai oleh saudara-saudaranya, melapor-lapor. Nah, jadi tambah lagi mereka tidak senang. Satu lagi yang keempat anak ibu, kenapa mereka tidak senang? Ketika Yusuf mau menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Namanya dia punya mimpi. Dia nggak mengerti kenapa aku bermimpi tentang ini. Sebagai dia yang punya kakak, mungkin dia ingin bertanya, apa ya kira-kira arti dari mimpiku ini? Nah, makanya dia menceritakan. Nah, jadi dia ceritakan, "Bang, saya bermimpi kita sedang berada di ladang. Lalu kita sedang mengikat berkas-berkas gandum kita. Tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegak dan berkas kalian semua sujud mengelilingi aku." Lalu ketika mendengar cerita tentang mimpinya itu, reaksi abang-abangnya, "Wow, tambah parah lagi anak ibu." Mereka semakin benci dan benci. "Emangnya mimpimu itu berarti kami harus kau kuasai, kau menjadi raja atas kami?" Wah, aneh memang dasar tukang mimpi. Wah, ada-ada saja ya abang-abangnya, cara mereka menunjukkan ketidaksukaannya. Kemudian dia mimpi lagi. Mimpi lagi, waktu itu ayahnya pas ada bersama-sama dengan mereka. Lantas ayahnya bilang, "Apa rupanya mimpimu itu lagi, Yusuf?" Lalu diceritakannya, "Pak, Bang, aku bermimpi lagi. Tampak terlihatku ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud menyembah kepadaku sampai ke tanah." "Wah, mimpi apa ini kau Yusuf?" kata bapaknya. "Ada-ada saja mimpimu itu." Tetapi sebenarnya bapaknya cukup menyimpan tentang mimpi anaknya itu di dalam hatinya saja. Nah, jadi sebegitu banyaknya perbuatan yang dibuat oleh Yusuf yang mengakibatkan bertambah-tambah rasa iri, rasa cemburu, rasa tidak senang kepada Yusuf. Nah, anak ibu, siapa di antara kita yang pernah punya rasa iri? Misalnya, ketika kita punya adik baru nih, ya, lantas adik kita ini kayaknya mama dan papa perhatian terus. Nampak oleh kita kayaknya mama dan papa sayang banget sama adik kita itu. Ya, mungkin saja papa mama itu sayang karena adik kita kan masih kecil. Belum bisa mungkin makan sendiri. Jadi harus dibantu sama mama papa disulang. Kalau kita sudah besar, sudah sekolah, sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, kan tidak disulang lagi. Sudah makan sendiri. Nah, jadi mungkin kita merasa, aku dulu disulang, sekarang gak disulang lagi. Iri, cemburu. Padahal karena kita sudah besar, papa mama lihat kita sudah bisa makan sendiri. Ya harusnya kita makan sendiri juga. Nah, tidak perlu cemburu karena adik kita juga belum bisa makan sendiri. Nanti yang kalau dia makan sendiri bisa-bisa tumpah, kotor semua bajunya, lantai rumah kita. Nah, kemudian misalnya lagi ketika nanti kalau udah masuk sekolah, ya, anak-anak bertemu dengan teman-temannya. Lantas di antara teman-temannya itu ada yang sangat pintar. Contohnya jago menggambar, asal ikut lomba mewarnai selalu juara. Nah, lantas kita mulai timbul rasa cemburu. Emangnya siapa sih kawanku ini? Terus-terus dia juara. Baru gitu aja, sok pamer juaranya terus. Kita cemburu, kita iri. Iri kita karena kenapa dia bisa juara? Kenapa saya tidak? Nah, anak ibu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, ya, untuk ayat hafalan kita di dalam 1 Yohanes. Ibu Melda bacakan bagi kita 1 Yohanes 2 ayat 10. "Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan."
Jadi, kalau kita masih punya rasa iri, masih punya rasa benci, baik kepada saudara kandung kita sendiri maupun kepada teman-teman kita yang lain, itu artinya kita masih hidup dalam kegelapan. Belum ada terang di dalam hati kita. Nah, jadi anak ibu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, kalau kita mengasihi saudara, baik saudara kandung maupun teman-teman kita, maupun orang lain, berarti itu tandanya di dalam diri kita ada terang. Nah, siapa mau jadi anak terang? Tentunya semua kita ingin menjadi anak terang. Karena anak terang, anak yang Tuhan suka. Masih ingat kan ada lagu, aku anak terang, tugasku memberi terang, aku anak terang. Nah, jadi anak ibu, kalau kita masih punya rasa benci, rasa iri, berarti belum ada terang di dalam diri kita. Nah, anak ibu, apa yang dimiliki oleh saudara kita, kelebihan yang dia punya, itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin saudara kita punya kelebihan dalam bernyanyi, suaranya bagus. Kita mungkin perlu belajar, bukan jadi kita iri. Ya, kita belajar, Kak, bagaimana supaya saya punya suara yang bagus? Kita bisa belajar. Nah, kalau kakak kita itu sering kita lihat jadi juara bernyanyi. Wah, selamat ya kak, hebat kakakku, juara. Atau mungkin juga ada saudara kandung kita jago olahraga, jago bercerita, dapat juara. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita perlu juga kita contoh, kita teladani. Nah, jadi anak ibu, kalau saudara kita punya kelebihan, lantas dari kelebihannya itu dia berprestasi, kita juga pasti punya kelebihan dari Tuhan. Tuhan kasih kita. Hanya saja mungkin saat ini belum terlalu kelihatan. Tetapi kalau kita terus berupaya belajar dan belajar, pastilah kita juga bisa berhasil. Jadi anak ibu, kalau yang sampai hari ini merasa masih ada rasa menyimpan iri, entah kepada saudara, kepada kakak, kepada teman, ingat anak ibu ya, Tuhan tidak suka kita punya rasa iri. Tuhan tidak suka kita punya rasa benci kepada orang lain, tetapi kasihilah orang lain sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan, tetap menjadi anak-anak terang, karena kalau kita sungguh-sungguh benar-benar sudah merasakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, tentu kita juga akan menampakkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari anak ibu, untuk kita saling mengasihi, karena dari situlah kita, wujud nyata kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Sampai demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk kitanya belajar menjadi anak-anak yang mau mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk waktu Engkau berikan bagi kami. Kami sudah belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mau saling mengasihi, baik kepada saudara kandung maupun kepada teman-teman kami yang lain. Tuhan Yesus ajar kami untuk dapat mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika kami melihat ada saudara kami lebih baik dari kami, punya prestasi, ada teman kami yang menonjol dalam hal mata pelajaran ataupun dalam hal bakat-bakat yang lain, ajar kami Tuhan untuk terus bisa mendukung mereka, bangga atas keberhasilan teman-teman kami, atas prestasi teman-teman kami, dan ajar kami untuk tidak menjadi iri hati atau jadi membenci atau jadi bermusuhan, karena sifat itu Tuhan Yesus tidak kehendaki. Tolonglah kami Tuhan untuk terus mau belajar dan belajar, sehingga kami bisa menemukan bakat kami, talenta kami, untuk kami juga bisa berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kegiatan kami selanjutnya, di dalam kami akan belajar. Tolong sertai kami Tuhan, sehingga pembelajaran yang kami ikuti sepanjang hari ini kami dapat ikuti dengan baik.
pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi ya Bapa, kiranya Tuhan juga yang terus menolong agar melalui peristiwa pandemi ini ya Tuhan, kami tidak menjadi anak yang putus asa atau kami menjadi anak yang jadi malas belajar, tetapi biarlah ya Tuhan ingatkan kami untuk tetap terus punya semangat belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah dan sempurnakan doa kami yang hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih anak ibu untuk kebersamaan kita, sampai jumpa lagi. Dadah.